Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok R yang akan mempresentasikan mengenai tentang kinetika enzim bagian 2. Boleh di next? Adapun untuk anggota dari tim R, yang pertama ada Roni Olga Septiani, Raisa Nabila Maharani, Rena Hairunisa, dan saya sendiri Rifa Hairunisa. Next. Nah, adapun untuk outline yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 4. Ada kecepatan reaksi enzim, lalu kinetika reaksi enzimatis lanjutan, ada persamaan Lin-Weaver, lalu ada enzim non-kompetitif, unkompetitif, dan allosterik. Untuk pembahasan yang pertama mengenai kecepatan reaksi enzim akan disampaikan oleh Roni Olga. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Oke, di sini saya akan menjelaskan kecepatan reaksi enzim. Nah, untuk kecepatan reaksi enzim tersendiri ini tergantung kepada ada beberapa. Yang pertama, konsentrasi substrat, ada suhu di mana stabil suhu tinggi ataupun stabil suhu rendah. Yang ketiga ini ada pH di mana masing-masing enzim ini mempunyai pH yang optimum yang khas, yaitu kisaran 7 sampai 9. Yang terakhir itu ada inhibitor atau penghambat kerja enzim. Boleh di next. Untuk ini konsentrasi konsentrasi substrat. Nah, untuk bisa dilihat ya teman-teman di sini ada kurva di mana kurva ini merupakan kurva penjenuhan Michaelis-Menten pada suatu reaksi enzim yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi substrat dan juga laju reaksi. Dalam biokimia ini, kinetika Michaelis-Menten ini merupakan salah satu model kinetika enzim yang diketahui paling baik, di mana model ini dinamai dari biokimiawan Jerman Leonard Michaelis dan juga fisikawan Kanada Maud Benton. Nah, model ini mengambil bentuk persamaan yang menggambarkan laju reaksi enzimatik dengan menghubungkan laju reaksi, laju pembentukan produk terhadap konsentrasi substrat. Konsentrasi Michaelis merupakan konsentrasi substrat pada saat laju reaksi setengah V maksimal. Nah, reaksi biokimia yang melibatkan satu substrat sering diasumsikan mengikuti kinetika Michaelis-Menten tanpa memperhatikan asumsi dasar model tersebut. Boleh di next. Mungkin teman-teman di sini ada cuplikan video untuk lebih memperjelasnya, untuk menguat video penguatan tentang ini. Ya. Nah, semakin ke atas itu menunjukkan laju reaksi. Bagaimana pengaruh dari semakin tingginya konsentrasi substrat terhadap laju reaksi? Di sini kita lihat seharusnya semakin tinggi konsentrasi reaksi ya dalam suatu reaksi kimia, maka laju reaksi itu semakin besar. Tapi ternyata tidak. Yang terjadi adalah semakin tinggi konsentrasi substrat pada awalnya memang semakin cepat juga lajunya, laju reaksinya semakin cepat. Sampai akhirnya mencapai suatu titik di mana
laju reaksi yang terjadi itu adalah setengah kali laju reaksi maksimumnya, atau kesetimbangan Michaelis-Menten, konstanta Michaelis-Mentennya itu sama dengan konsentrasi dari substratnya. Ini sama dengan konsentrasi dari substrat. Ya, jadi nilai konstanta Michaelis-Menten itu sama dengan konsentrasi substrat. Di mana jika kita lihat berdasarkan persamaan Michaelis-Mentennya, di mana V itu sama dengan V maksimumnya dikali konsentrasi dari substratnya, kemudian kita bagi konstanta Michaelis-Menten ditambah dengan konsentrasi substratnya, ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi, kalau misal kita saat kondisi titik ini ya, kondisi titik ini, maka V itu sama dengan V maksimum substrat. Kemudian di sini karena KM-nya sama dengan F kali konsentrasi substrat. Sehingga nantinya V itu sama dengan setengah dari V maksimum. Tapi kalau kita lanjutkan, kita tingkatkan lagi konsentrasi substrat itu terus tinggi gitu ya, sehingga nanti nilai konsentrasi substrat ini akan sangat tinggi, sehingga nilai KM ini Oke, itu untuk konsentrasi substrat. Untuk selanjutnya ini ada video penguatan menguasai enzim, eh, kecepatan reaksi enzim dari semua. Ya, boleh dilihat ya teman-teman cuplikan videonya. dijelaskan bahwa enzim bekerja pada substrat dengan membentuk kompleks enzim substrat. Kalanya reaksi kimia yang dikatalis oleh enzim tersebut terpengaruh oleh suatu kondisi tertentu. Kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi kerja enzim dalam mempercepat reaksi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah substrat dan enzim. Konsentrasi substrat terhadap kecepatan reaksi substrat, maka kecepatan reaksi akan semakin meningkat pula. Hal ini terjadi karena semakin banyak molekul substrat yang tersedia, semakin banyak pula substrat yang memasuki sisi aktif enzim. Namun, saat sudah mencapai konsentrasi substrat tertentu, kecepatan reaksi tidak mengalami peningkatan, meskipun konsentrasi substrat terus ditambahkan. Ini bisa terjadi karena semua situs aktif enzim sudah terisi penuh oleh molekul substrat, sehingga cara satu-satunya untuk meningkatkan laju reaksi adalah dengan menambahkan enzim. Konsentrasi enzim terhadap kecepatan reaksi. Semakin tinggi konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi semakin tinggi pula. Tentunya ini terjadi karena semakin banyak konsentrasi enzim, semakin banyak pula sisi aktif yang mampu mengikat substrat. Dan sebagaimana pengaruh konsentrasi substrat tadi, laju reaksi juga akan mengalami kecepatan konstan saat sudah mencapai titik konsentrasi enzim tertentu. Hal ini terjadi karena molekul substrat sudah habis berikatan dengan sisi aktif enzim. Bahkan laju reaksi akan semakin turun seiring dengan semakin berkurangnya molekul substrat karena telah bereaksi menjadi produk. Yang kedua, suhu. Suhu. I used to be a corporate lawyer. I was a housewife. I was a lecturer.
I took the courage to switch career from Bisa mempengaruhi kerja enzim karena kita tahu bahwa struktur enzim tersusun oleh molekul protein. Untuk jelasnya, perhatikan grafik berikut. Sampai pada suatu titik, laju reaksi enzimatik akan meningkat bersama dengan peningkatan suhu karena substrat lebih sering bertumbukan dengan situs aktif ketika molekul-molekul bergerak cepat. Akan tetapi, di atas suhu tersebut kecepatan reaksi enzimatik menurun drastis. Ini terjadi karena suhu tinggi mengganggu ikatan hidrogen, ikatan ionik, dan interaksi-interaksi lemah lain yang menstabilkan bentuk enzim dan molekul protein pada denaturasi. Setiap enzim memiliki suhu optimal, yaitu suhu saat laju reaksinya paling tinggi. Tanpa mendenaturasi enzim, pada suhu ini terjadi pengubahan molekul substrat menjadi produk yang paling cepat. Sebagian besar enzim manusia memiliki suhu optimal mendekati suhu tubuh, yaitu sekitar 35 sampai dengan 40 derajat Celcius. Bakteri termofilik, bakteri ini hidup di mata air panas, sehingga ia memiliki enzim dengan suhu optimal 70 derajat Celcius atau lebih. Derajat keasaman. Optimal. Mari kita perhatikan grafik berikut. Kisaran 6 sampai 8. Namun ada beberapa pengecualian. Misalnya pepsin, jenis enzim pencernaan dalam lambung manusia, bekerja paling baik pada pH 2. Lingkungan asam semacam ini mendenaturasi sebagian enzim, namun pepsin mampu beradaptasi pada lingkungan tersebut. Sebaliknya, tripsin, sejenis enzim pencernaan yang terdapat dalam lingkungan basah pada usus manusia, memiliki pH optimal 8 dan akan terdenaturasi di lambung. Keempat adalah inhibitor enzim. Molekul atau ion tertentu yang enzim inhibitor terbagi menjadi dua macam, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif merupakan inhibitor yang memiliki struktur substrat, sehingga antara substrat dan inhibitor berkompetisi untuk berikatan dengan sisi aktif enzim. Ketika inhibitor lebih dulu berikatan dengan substrat, maka sisi aktif enzim tidak bisa lagi berikatan dengan substrat. Saat inhibitor terlepas dari sisi aktif enzim, enzim dapat balik ke fungsi semula, bisa kembali berikatan dengan substrat. Semacam ini dapat diatasi dengan memperbanyak substrat, sehingga saat sisi aktif lowong, ada lebih banyak molekul substrat yang bisa masuk ke dalam sisi aktif enzim tersebut. Oke, selanjutnya ini ada kurva Michaelis-Menten, di mana pada kurva ini menjelaskan bahwa kurva Michaelis-Menten untuk menaksir pi maksimal dan juga kurva Michaelis-Menten ini, di mana pi maksimal ini diperkirakan dari grafik titik-titik di mana kecepatan reaksi tidak lagi meningkatkan konsentrasi substratnya. Nah, Km ini diukur pada sumbu S, di mana Km juga menggambarkan konsentrasi substrat yang menghasilkan suatu kecepatan setengah dari pi maksimal. Boleh di next. Nah, Leonard Michaelis dan juga Manton ini mengusulkan yang pertama itu suatu teori umum untuk aktivitas enzim dan juga memperoleh suatu persamaan matematik untuk menyatakan bentuk kurva hiperbolik dan untuk mengkalkulasi rata konstan. Yang kedua, mengusulkan bahwa molekul enzim sebagai E dan molekul substrat adalah S dan mampu berkombinasi membentuk suatu kompleks yang reversibel. Boleh dilihat ya teman-teman, di sini ada rumusnya di mana E ditambah S, K1, K2, ES, K3, K4, E ditambah P, di mana istilah K1, K2, K3, dan K4 ini menggambarkan konstanta untuk tahap-tahap individual. Ada dua kemungkinan kompleks. Yang pertama ini dapat berbalik menjadi enzim dan juga substrat yang bebas. Yang kedua ini dapat diikuti dengan suatu reaksi yang dapat dibalik untuk membentuk produk atau P dan enzim yang bebas. Oke, boleh di next. Nah, Michaelis-Menten juga membuat beberapa asumsi untuk mempermudah menurunkan rumus ini. Yang pertama, mereka itu memilih untuk mengabaikan reaksi yang berbalik produk P dan juga enzim bebas terhadap kompleks yang digambarkan oleh keempat di dalam urutan reaksi. Yang kedua ini, reaksi ini menjadi penting setelah konsentrasi tinggi P diproduksi. Ketika ahli biokimia menggunakan persamaan Michaelis-Menten ini di dalam laboratorium, mereka hanya mengukur
hanya initial rate atau rata konstanta awal ketika reaksi yang diwakili oleh keempat adalah sangat-sangat lambat, di mana pada umumnya selama beberapa menit yang awal. Nah, reaksi di atas ini merupakan urutan reaksi minimal yang diperlukan untuk menjelaskan kerja enzim. Nah, suatu reaksi yang rumit menunjukkan suatu kompleks enzim produk memerlukan analisis matematik dan tidak secara signifikan pemahaman kita terhadap fungsi enzim. Nah, di sini ada rumus lagi teman-teman, yaitu E ditambah S, menghasilkan S, EP, dan E ditambah P. Mungkin cukup sekian, saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kinetika reaksi enzimatik lanjutan. Nah, reaksi enzimatik dapat dipecah menjadi 3 komponen dasar. Di sini ada ini ya persamaan ini E tambah S, reaksi bolak-balik ES sama dengan E tambah P. Nah, ini ada reaksi yang pertama yaitu E tambah S, reaksi ke kanan ES. Nah, pembentukan kompleks substrat enzim yang dapat dibentuk oleh pengikatan substrat ke tempat aktif enzim. Yang selanjutnya ada reaksi yang kedua, E tambah S, reaksi ke kiri, ES. Kompleks dapat terurai menjadi unsur aslinya. Ini adalah reaksi elementer kedua. Alternatifnya, kompleks dapat membentuk produk dan memulihkan enzim reaksi. Lalu ada reaksi yang ketiga, ES sama dengan E tambah P. Kinetika reaksi elementer diberikan oleh hukum laju dasar. Persamaan hukum laju memberikan laju dalam bentuk konsentrasi reaktan dan konstanta laju. Nah, reaksi elementer ini mempunyai persamaan hukum laju terdiri dengan tetapan laju reaksinya sendiri. Boleh di next. Persamaan ini dapat disaring turun ke model kinetik yang dikenal persamaan Michaelis-Menten. Nah, di sini pada konsentrasi substrat tinggi, titik jenuh tercapai disebut Vmax. Di sini lajunya dibatasi oleh konsentrasi total enzim atau ET dan jumlah molekul substrat yang diubah enzim menjadi produk per waktu tertentu yang disebut dengan Kichet. Kichet ini salah satu dari 2 konstanta yang mengatur reaksi laju konstanta Km. Boleh di next. Nah, di sini ada Km ya. Km ini disebut konstanta afinitas, setara dengan konsentrasi di mana laju reaksi setara dengan setengah Vmax. Enzim dengan afinitas lebih tinggi akan memiliki Km yang lebih rendah dan mencapai titik Vmax lebih cepat. Sedangkan kalau enzimnya dengan afinitas yang lebih rendah, maka Km-nya tinggi dengan mencapai Vmax-nya yang lebih rendah. Berikut ada video untuk menjelaskan tentang materi tersebut. Of enzymatic reactions, elucidating the catalytic effects of enzymes. This video will cover enzyme kinetics and assays, go over a general procedure, and show some applications. Enzymes are proteins, or less often RNAs, that act on a specific reactant, referred to as the substrate. An enzyme reduces the activation energy needed to initiate a biochemical reaction, causing the reaction to occur at a faster rate. Enzymatic reactions can be broken up into 3 elementary components. The first is the formation of the enzyme substrate complex, formed by the binding of the substrate to the enzyme active site. The complex can decompose into its original constituents. This is the second elementary reaction. Alternatively, the complex can form the product and recover the enzyme, the third elementary reaction.
The kinetics of an elementary reaction is given by the elementary rate law equation. Rate law equations give the rate in terms of the concentration of the reactants and a rate constant. Each of the elementary reactions has an individual rate law equation with its own rate constant. These equations can be distilled down to a kinetic model known as the Michaelis-Menten equation. This gives the reaction rate in terms of the substrate concentration, which can be experimentally determined. Some general trends for enzyme reactions can be identified using the Michaelis-Menten equation. At high substrate concentration, a saturation point is reached called Vmax. Here, the rate is limited by the total enzyme concentration and the number of substrate molecules an enzyme converts into product per given time, also known as kcat. In Michaelis-Menten kinetics, kcat is one of the two constants that govern reaction rate. The other constant, km, is known as the affinity constant. Km is also equivalent to the concentration where the reaction rate is equivalent to 1/2 Vmax. An enzyme with a higher affinity will have a lower Km and reach Vmax faster, while will have a higher Km and take longer to. Km allows for enzymes to be compared. To do this, we use a ratio called enzyme efficiency. Higher kcat and lower km result in higher efficiencies, while lower kcat and higher km result in lower. The factors used to elucidate enzyme kinetics must be determined experimentally. These assays are typically performed by mixing an enzyme and substrate solution in a controlled environment. Observations are made by measuring the changes in concentration of the substrate, product, or byproducts with respect to time. The change in concentration over time is used to determine the reaction rate. In order to determine the kinetics, rate data must be obtained at multiple concentrations. If a plot of the inverse initial rate versus inverse initial concentration, known as the Lineweaver-Burke plot, is linear, then the reaction follows Michaelis-Menten kinetics. The slope and intercept of the line allow for the determination of the kinetic parameters Km and Vmax, when used to calculate kcat and the Baik, sekian ya materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya ini masih melanjutkan mengenai konstansa Michaelis-Menten, di mana KM ini tuh dapat disederhanakan atau dipengaruhi dalam kondisi tertentu, terutama ketika membandingkan kedua konstanta laju reaksi, yaitu K2 dan K3, di mana rumusnya yaitu Km sama dengan K2 dibagi K3. K2 sendiri adalah laju konstanta untuk langkah pembentukan kompleks enzim substrat menjadi produk dan melepaskan enzim. Sedangkan K3 ini biasanya tidak disebut secara eksplisit dalam notasi klasik Michaelis-Menten. Namun di sini mungkin mengacu pada laju disosiasi kompleks ES kembali menjadi enzim dan substrat. Di rumus ini tuh menunjukkan bahwa konstanta Michaelis-Menten dalam kondisi ini terutama dipengaruhi oleh perbandingan antara laju pembentukan produk dan laju disosiasi kompleks enzim substrat. Maka KM akan lebih rendah yang menunjukkan substrat. Karena enzim lebih cepat mengubah substrat menjadi produk daripada kembali ke bentuk bebas. Sedangkan kondisi spesifik ketika K2 sangat besar dibandingkan dengan K3, ini berarti proses pembentukan produk dari kompleks ES jauh lebih cepat dibandingkan proses disosiasi kembali menjadi enzim substrat. Lanjut pada persamaan Lineweaver-Burke, di mana pada tahun 1934 Hans Lineweaver dan Dan Burke ini mengembangkan suatu metode untuk mengubah persamaan Michaelis-Menten menjadi format yang lebih mudah dianalisis secara grafis. Metode ini dikenal sebagai plot Lineweaver-Burke dan berguna untuk menentukan parameter kinetika enzim seperti konstanta Michaelis-Menten dan laju maksimum dari data percobaan. Di sini ada bentuk perubahan konstanta Michaelis-Menten menjadi persamaan Lineweaver-Burke, dan juga di sini ada grafik
di plot line Weber-Burke, di mana persamaan itu membentuk linear dari persamaan Michaelis-Menten dan dapat dituliskan dalam format garis lurus. Di sini juga ada video yang akan menjelaskan mengenai plot line Weber-Burke. Michaelis-Menten equation, V0 is equal to Vmax into S on K plus S. If we inverse this equation, we get 1 over Vmax into S. Let's modify the term on right hand side. So what we get is 1 upon V0 is equal to Km upon Vmax into S plus 1 upon Vmax. Now let's look at this equation carefully and compare it with the equation of straight line y is equal to mx plus c. Here y will be equal to 1 upon v0. M, which is the slope of the graph, will be equal to km by vmax. The x value will be equal to 1 by s, and the intercept c will be equal to 1 by. So the graph is 1s. The intercept at y-axis is equal to 1 upon Vmax, and the intercept on x-axis is equal to minus 1 by km. The slope of the graph will be equal to km by Vmax. Because it's a straight line graph, the estimate of Vmax becomes easy, as 1 by Vmax is the intercept on y-axis. Any change in the can be easily spotted just by looking at the graph. Hence, Lineweaver plot is one of the easiest graph to understand enzyme inhibition. Nah, itu mungkin penjelasan mengenai plot line Weber-Burke. Lanjut pada penghayatan reaksi enzimatis. Ketika enzim bekerja dapat dihambat secara reversibel maupun irreversibel, di mana reversibel merupakan pembentukan atau pemecahan ikatan kovalen dalam enzim, sedangkan irreversibel merupakan suatu senyawa yang dapat terikat dan kemudian dapat dilepas kembali. Reversible inhibitor dapat dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya kompetitif, non-kompetitif, dan unkompetitif. Mungkin akan dijelaskan dulu sedikit mengenai penghambatan irreversible. Dengan mekanisme inhibitor reversible ini biasanya mengikat secara kovalen atau sangat kuat pada site aktif enzim atau site lain yang penting untuk enzim, untuk fungsi enzim, sehingga menonaktifkan enzim secara permanen. Nah, di sini juga akan ada sedikit dijelaskan mengenai inhibitor reversible kompetitif. Guys, kembali lagi belajar biologi semakin asik. Ya, yang warna merah ini enzim, sedangkan yang warna hitam ini substrat. Yang warna hitam ini inhibitor. Yang warna hitam inhibitor, sedangkan yang warna biru substrat. Introducing English test, can you fast, affordable, and Substrat ini dimiliki si inhibitor dan juga si itu bisa berdekatan dengan enzim. Cuma yang siapa duluan yang bisa berdekatan, itu aja konsepnya. Kenapa dikatakan dia kompetitif? Ya karena inhibitor dan substrat memiliki bentuk sisi menempel pada bagian sisi aktif enzim. Inhibitor dengan enzim. Kalau enzim berdekatan dengan substrat, maka dihasilkan sebuah produk.
Jadi kalau enzim tadi berkaitan dengan inhibitor, enzim sementara tidak bisa berfungsi atau non aktif dan tidak bisa menguraikan substrat gitu guys ya. Jadi dia tergantung nanti dia bakal siapa yang menang, apakah inhibitor yang menang atau substrat yang menang gitu. Karena keduanya punya sisi aktif yang sama, jadi mereka bersaing. Inhibitor dan substrat memiliki sisi aktif yang sama sehingga mereka bersaing untuk bisa berikatan dengan sisi aktif enzim. Itu kata kuncinya ya, karena bentuk sama. Nah, tulisin deh, inhibitor dan substrat memiliki bentuk sisi perlekatan yang sama terhadap sisi. Nah, itu jadi ada kesamaan. Nah, bagaimana kalau yang jenis inhibitor non kompetitif gitu kan? Berarti di sini dia tidak bersaing. Kalau tidak bersaing, berarti Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan.